hasilnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi peta ini sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk peta plot pengambilan sampel. Dan nama-nama yang di bawah itu juga sebagai contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan hadir dan mampir di channel YouTube Controlnet. Pada video ini kita akan membuat peta plot pengambilan sampel untuk kegiatan sampling dari suatu kegiatan. Contohnya kegiatan inventarisasi hutan ataupun kegiatan evaluasi hasil tanaman dari kegiatan hutan rakyat, reboisasi, dan lain sebagainya. Pada peraturan ini kita mengambil ukuran peta ukur, yaitu 40 dikali 25 meter. Baik, di sini kita langsung saja ke jendela ArcGIS ya. Di sini kita add data. Di sini datanya sudah saya buat ya teman-teman ya. Jadi kita add seperti biasa. Oke. Kita ubah namanya menjadi area sampling. Kemudian kita langsung menuju ke Cartography Tools. Lalu kita pilih Data Driven Packs. Kita pilih Grid Index Future. Di sini inputnya kita klik area sampling. Tidak perlu kita save, kita langsung ke bawah. Kemudian di sini decimal degree kita ganti dengan meter. Buat angka 100 dan kita buat juga angka 100. Angka 100 ini dapatnya dari mana? Oke, teman-teman dapat melihat slide yang di sini. Di sini kita membuat suatu permisalan ataupun percontohan. Misal, diketahui luas area hutan rakyat itu adalah 25 hektar. Intensitas sampling atau IS yang kita lakukan adalah 10%. Lalu, ukuran peta sampling yang kita pakai adalah 25 meter dikali 40 meter atau 0,1 hektar. Maka, tahap pertama kita akan menghitung jumlah peta sampling, yaitu 25 hektar atau luas area hutan rakyat yang seluas 25 hektar kita kali dengan IS, yaitu 10%. Hasilnya adalah 2,5 hektar. Kemudian 2,5 hektar kita bagi dengan luas ukuran petak sampling, yaitu 0,1 hektar. Jadi jumlah petak sampling dari IS 10% adalah 25 buah. Kemudian kita mencari perwakilan. Jadi satu petak sampling itu mewakili berapa hektar? Oke, maka rumusnya adalah luas area hutan rakyat 25 hektar kita bagi dengan jumlah petak sampling, yaitu 25 buah. Jadi satu petak sampling mewakili 1 hektar. Titik kita membuat petak sampling di lapangan, maka kita harus memiliki nilai tengah. Nah, untuk mengetahui nilai tengah, maka kita harus menggunakan akar. Jadi akar dari 1 hektar adalah 100 meter. Karena 100 dikali 100 sama dengan 10.000 atau 1 hektar. Baik, sekarang kita lanjut. Oke, di sini kita klik OK. Baik, inilah hasilnya ya. Ini kita buat hollow. Oke. Kemudian setelah jadi seperti ini, kita lakukan pemotongan menggunakan klip. Kita cari di Analysis Tools, lalu di sini kita klip. Kemudian pada Input Features, kotak-kotak yang sudah kita buat hollow itu, kita drag
ke dalam input features. Kemudian area sampling kita drag ke clip features. Oke, proses clip sudah selesai. Di sini kita klik kanan, open attribute table. Di sini kita add fill, kita buat luas. Oke, tipenya di sini kita buat double. Oke. Klik kanan. Yes. Di sini unitnya kita pilih hektar. Oke. Yes. Selanjutnya di sini kita klik kanan ya. Kemudian kita pilih yang sort descending. Jadi dia itu mengurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Nah, di sini kita akan mencari nilai yang mendekati angka 1 hektar. Inilah nilainya ya teman-teman ya. Nilai yang mendekati dari 1 hektar dan berjumlah 25 buah. Jadi hanya 25 buah yang kita ambil, sisanya kita hapus. Tombol delete selected belum aktif karena kita tadi belum melakukan editor. Start editing, kemudian kita pastikan di situ ya, grid 12. Oke, continue. Di sini kita hapus saja ya. Kemudian kita lanjut, kita close. Klik editor lalu save edit. Nah, kotak-kotak yang tersisa itulah yang akan kita gunakan sebagai area sampling ketika kita di lapangan. Area sampling ini kita buat hollow saja ya. Warnanya itu terserah teman-teman, bisa warna merah ataupun warna yang teman-teman sukai. Pada area samplingnya teman-teman dapat mengubahnya. Di sini saya memakai warna kuning saja lah ya, warna kuning. Oke, di sini kita akan membuat titik tengah. Jadi di sini kita cukup melakukan klik data management tools, lalu di sini kita pilih yang features, lalu pilih yang feature to point. Yang bagian kotak-kotak warna merah itu kita drag ke dalam input features. Oke. Klik kanan, kemudian kita attribute table. Sudah pas, kita tadi lihat 25 titik. Nah, sekarang kita akan membuat petak ukur yang ukuran 40 x 25 meter. Kita membuatnya di kartografi tools ya. Lalu kita pilih data driven packs, lalu kita pilih grid index features. Nah, bagian ini kita drag ke sini. Kemudian pada bagian decimal degree kita cari meter. Oke. Di sini kita buat saja 40 meter. Lalu yang bawahnya kita buat 25 meter. Oke. Baik, inilah tampilannya. Tampilan kita melakukan grid index features untuk membuat petak ukur yang ukurannya adalah 40 x 25. Baik, sekarang kita zoom ya. Kita zoom, lalu di sini kita hitung ya berapa panjangnya dan juga lebarnya. Oke, lebarnya itu 25 meter. Lalu panjangnya itu adalah 40 meter. Jadi sudah sesuai ya. Di sini kita zoom out saja.
kita perkecil. Start editing. Lalu kita pilih yang itu, sampling persegi panjang. Kita klik di sini. Di sini kita akan menceklis ya, ataupun memberi tanda dari kotak-kotak yang ada titiknya itu. Kita klik kanan ya. Langsung kita pilih atribut. Di sini ada tabelnya save area, lalu ada tabelnya save page number, lalu ada page name. Di sini kita untuk pembuatan namanya ataupun untuk menandainya kita pakai yang page name. Kita buat di sini angka 1. Kita lanjut. Kita buat angka 2. Kemudian kita klik ini ya. Kita lanjut angka 3. Oke, kita lakukan ini sampai selesai semuanya. Nah, jika ada yang seperti ini bisa kita alihkan ke bagian bawah ya teman-teman ya. Yang ini kita buat page 22. Kemudian yang selanjutnya harus tetap berada di atas, biar dia itu lurus dengan yang kiri kanan, kecuali yang tadi itu memang di luar areal, jadi kita turunkan kotaknya di bawah. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita buat angka 25. Oke. Save editing, lalu kita klik stop editing. Di sini kita perkecil lagi ya. Oke, kita coba zoom. Nah, seperti ini. Editor, start editing. Di sini klik yang bagian grid 16. Continue. Klik kanan, open attribute table. Di sini kita klik kanan ya. Kita pilih sort ascending. Maka akan muncul seperti ini ya. Baik, kita blok. Nah, angkanya itu pas 25 ya. Yang di bawah ini tidak kita pakai, jadi kita hapus saja. Selanjutnya di sini kita close. Nah, maka akan muncul tampilan seperti itu. Kita save edit, lalu kita stop editing. Baik, inilah tampilannya teman-teman ya. Tampilan dari petak sampling yang akan kita gunakan. Di sini kita langsung saja fitur to point, karena kita ingin membuat nilai tengah ya. Fitur to point. Oke, nilai tengah dari petak ukur 40 kali 25 sudah kita buat ya. Di sini kita ekspor data titiknya itu. Kita tentukan tempat penyimpanan. Di sini kita buat saja namanya titik petak ukur. Kita save, lalu oke. Yes. Yang ini kita hapus saja. Kemudian yang sampling persegi panjang, kita klik kanan, data, ekspor data. Di sini kita tentukan tempat penyimpanan. Lalu di sini kita bisa membuat ya. Namanya itu kita buat aja di sini areal petak ukur. Kita save, lalu oke. Di sini kita pilih yes. Oke, yang ini kita remove saja. Baik,
Pada areal peta ukur, di sini kita ubah warnanya ya. Kita coba buat yang warna hijau. Oke. Kemudian di sini kita klik kanan, Properties. Di sini kita akan memunculkan nomor dari tiap-tiap peta ukur. Kita centang label fiturnya. Kemudian kita klik simbol ya. Edit simbol. Lalu kita pilih di sini max. Kita klik halo. Oke. Oke. Apply. Baik, tampilannya seperti itu ya. Di sini kita buat bold agar lebih tampak. Oke. Kita save. Kita buat nama petak ukur. Save. Kita klik kanan, open attribute table. Lalu di sini kita akan memunculkan titik koordinat. Add field. Di sini kita buat X. TP-nya di sini kita buat teks. Klik OK. Lanjut. Add field. Kemudian di sini kita buat Y. TP-nya kita buat teks. Oke. Pada X kita klik kanan ya. Kemudian kita pilih calculate geometry, pilih yes. Oke, X-nya sudah ada ya. Di sini banyak pilihan ya teman-teman ya. Pada unit ini kita ganti dengan degree minute second. Oke. Klik kanan pada Y, kemudian kita klik calculate geometry, pilih yes. Kita pastikan sudah Y. Unitnya kita pastikan di sini degree minute second. Oke. Yes. Sekarang kita ekspor data X dan Y ke Excel. Di sini kita tentukan tempat penyimpanan ya. Save STP-nya kita buat di base table. Namanya tidak perlu kita rubah. Save. Oke. No. Oke, sekarang kita langsung saja ya buka Microsoft Excel. Di sini kita panggil data yang kita ekspor tadi ya. Oke, di sini kita ubah tipe-nya menjadi di base file ya. Klik export data, klik open. Baik, inilah hasilnya ya. Hasil kita melakukan export. Oke, yang tanda ini nantinya akan kita hilangkan ya. Kita ganti dengan derajat. Itu ada di insert. Kemudian ada di simbol. Simbol kita pilih yang yang ini. Insert. Close. Kemudian di sini kita langsung saja ya. Kita akan menggantinya. Jadi ini kita copy terlebih dahulu. Ctrl F. Replace. Kemudian di sini kita Ctrl V ya. Kita paste. Kemudian yang ini kita copy, kita masukkan ke sini ya, replace with. Oke, replace all.
Oke, maka akan berubah seperti ini. Kemudian di sini kita buat sheet baru, kita buat tabel baru ya, namanya nomor peta ukur. Kemudian di sini kita buat koordinat, kita buat X, di sini Y. Kita tarik sampai 25. Kita rata tengah. Kemudian yang X dan Y ini kita copy. Kemudian kita pastikan di sini ya. Oke, sekarang kita tinggal mengatur bentuk positionnya. Di sini kita blok terlebih dahulu, kita blok, kemudian kita buat tabel. Baik, sekarang kita akan menghilangkan grid ini ya. Kita blok terlebih dahulu yang ini. Lalu kita pilih view, gridnya kita centang. Oke, jadi hilang gridnya, tinggal yang bagian tabelnya. Baik, sekarang kita langsung ke bagian peta. Di sini sudah ada layout yang sudah saya buat ya sebelumnya. Di sini kita add data, kita masukkan saja SHP yang sudah kita buat tadi ya. Add. Oke, di sini kita klik kanan ya, kemudian kita zoom to layer. Baik, ini hasilnya ya. Selanjutnya di sini kita zoom bagian ininya. Kita lihat skalanya itu adalah 1,5 ya. Di sini kita rubah skalanya 1500. Di sini kita susun ya. Kita susun, kita pindah-pindahkan itu bagian atas dan ke bawah. Kemudian di sini kita rubah warnanya ya untuk yang peta ukurnya menjadi hijau. Kemudian titiknya kita buat hitam di sini. Kita buat angka 8. Lalu pada sampling persegi panjangnya di sini kita rubah juga warnanya. Kita rubah warnanya menjadi kuning. Kita rubah warnanya jadi warna biru saja. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita add data untuk yang area sampling. Oke, kita add data. Kita buat hollow saja. Kita buat warna merah, outline colornya, outline weight-nya kita buat 1. Oke. Selanjutnya di sini kita klik kanan, properties, objective, label featuresnya kita centang, simbol, edit simbol. Kita akan memunculkan nomor peta ukur. Apply. Kita lihat di sini ternyata masih terlalu kecil ya. Jadi di sini kita naikkan menjadi 10. Apply. Oke. Kita zoom. Hasilnya seperti ini ya.
bagian grid ya. Properties. Lalu kita klik grid, pilih properties. Line kita masukkan, kita tampilkan show as grid of line. Kita tampilkan garis dari grid itu. Kemudian kita akan menampilkan titik koordinat yang sudah kita buat di Excel. Kita buka Excel. Di sini yang tabel ini kita blok. Kemudian di sini kita copy saja. Lalu di sini kita Ctrl V ya, atau paste. Sekarang tinggal kita atur tata letaknya. Untuk menambah background ya, jadi di sini kita membuat kotak baru yang akan kita warnai menjadi warna putih. Kita klik kanan, lalu order bring to font. Jadi tabelnya itu di atas kotak ataupun background. Kita zoom ya. Di sini kita atur saja kesesuaiannya antara tabel dengan kotak, atau kotak yang menyesuaikan tabel. Nah, pada bagian yang ini ya, ini sudah kita buat layoutnya dan juga kalimatnya. Pada bagian keterangan ini ada yang berubah ya, ada yang berubah. Di sini kita atur saja. Karena HPK itu tidak ada di sini, jadi kita hilangkan saja centangnya. Oke. Kita zoom lagi, fokus ke bagian keterangan. Baik, sekarang kita atur saja ya data letaknya, kita sesuaikan. Di sini kita rubah namanya titik petak ukur. Lalu area sampling kita rubah, kita hilangkan saja ya yang itunya S, itunya kita hilangkan, lalu S nya kita buat huruf besar, kita buat. Lalu areal peta ukur juga kita hilangkan yang tanda penghubung itu. Oke. Yang ini juga kita ganti namanya menjadi lokasi kegiatan dan rakyat. Kita sesuaikan namanya dengan yang di atas. Yang ini jalan sungai kita grup saja, kita pindahkan di sini ya. Sekarang kita atur saja tata letaknya. Kita lanjut pada bagian bawah, data frame. Yang ini kita drag saja ke bawah. Oke. Kita zoom to layer.
Kemudian di sini kita buat skalanya menjadi 250.000. Kita rubah skalanya menjadi 200.000. Nah, petanya itu ada di tengah-tengah itu ya. Oke, sekarang sudah pas di kotak hitam. Di sini warnanya kita rubah menjadi warna merah ya. Kita rubah warnanya menjadi warna merah. Kita save. Kemudian di sini kita zoom lagi. Nah, ini nama-nama tim pemeriksa ya, atau nama-nama yang melakukan kegiatan sampling. Nama-nama ini kita buat untuk contoh sebagai pelaksana lapangan untuk kegiatan sampling. Yang ini kita blok semuanya. Kemudian kita klik kanan, lalu grup, file, pilih export map. Di sini kita tentukan tempat penyimpanan. Save. Oke, kita lihat hasilnya ya. Hasilnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi peta ini sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk peta plot pengambilan sampel. Dan nama-nama yang di bawah itu juga sebagai contoh. Sekarang kita tinggal print ya. Kita Ctrl P. Kita bisa menentukan ukuran kertasnya. Kita close. Baik, kita kembali pada jendela ArcMap ya. Untuk video kita hari ini cukup sekian ya. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Jangan lupa sempatkan untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.